kita bahas dulu ini yang juga di depan mata dulu nih, Brazil, ya kan? This is Brazil. Dengan tidak dipanggilnya Joao ya bilang Joao Pedro. Nah, dengan tidak dipanggilnya Joao Pedro, ini banyak banget yang kayak kok bisa nggak dipanggil, terus kenapa malah Neymar yang dipanggil segala macam. Tapi kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dulu mengenai Joao Pedro yang tidak dipanggil. Tanggapan kalian apa? Wow sih menurut gue, dia harus ngelakuin apa lagi untuk tembus di timnas gitu. Menurut gue untuk di timnas Brazil. Mungkin untuk nggak bermain untuk Chelsea. Ya itu mungkin ya, pembatas kasihan. bagi dia itu gini lu gara-gara ini sih. Tapi gue rasa dari segi performance dia, dan kalau kita bukan cuma ngeliat hanya di Chelsea ya, tapi berkelanjutan karir dia bersama Brighton di musim terakhir, Yes. lalu berlanjut dengan kontribusi dia yang datang secara singkat dan instant impact di klub World Cup, lalu berlanjut di Chelsea musim ini. Gue selalu beranggapan kalau pemain bagus tuh kayak gimana adalah hapus kontribusi golnya musim ini dan lihat tim itu ada di mana. Dan gue rasa Joao Pedro musim ini udah menunjukkan dia begitu krusial untuk Chelsea. Dia udah melakukan sesuatu dengan sangat bagus di musim ini. Kita tahu Chelsea musim ini musimnya sangat buruk bagi mereka. Secara performance satu tim menurut gue menurun banget. Tapi kontribusi gol dia, kontribusi golnya hampir mencapai 20 gol dan assist secara dikombinasikan ya. Menurut gue itu udah sangat cukup untuk masuk di timnas. Dan menurut gue dengan tidak dipanggilnya dia mungkin ada faktor untuk lebih ngeset tim ini secara karakter dan juga dari segi taktik ya. Dari si Carlo Ancelotti ini. Tapi gue rasa ini keputusan yang sangat gue sayangkan karena dari performa dia harusnya dia udah menunjukkan segala sesuatunya untuk layak dipanggil bagi timnas. Karena dia striker hybrid banget ini. Menurut gue kalau dibilang striker banget bukan, dibilang dia number 10 juga bisa jadi number 10. Jadi sebenarnya sangat useful dan Brazil melewatkan kesempatan untuk melihat performa dari Joao Pedro di partai Piala Dunia itu. So clear bahwa sebenarnya Rizal setuju bahwa harusnya Joao Pedro dipanggil gitu ya. Kalau dari Bung Ade gimana? Kalau dari bacaan stats, kemudian peran dia untuk Chelsea dan apa yang sudah dia persembahkan di tim sebelumnya seperti Brighton, dan juga pemain ini sangat sering juga diandalkan oleh Carlo Ancelotti dalam kualifikasi, dalam upaya Brazil untuk lolos ke World Cup kali ini. Tapi kemudian di penghujung ada kejutan, tapi yang masuk adalah Neymar. Neymar yang 15 laga untuk Santos setelah dia pulih dari cedera, tapi nggak menawarkan hal yang istimewa, tapi Neymar terlalu Neymar. Nama yang punya aura luar biasa. Sosok, dan ya. dari segi kemampuan dia, magical di lapangan hijau. On his day, undefendable, tapi tentunya sudah lama dia tidak tampil fit. Bahkan Al Hilal, tim di Saudi pun tidak percaya dengan level of fitness yang dimiliki oleh Neymar. Oleh karenanya dia kembali ke Brazil, ke Santos untuk bisa mendapatkan menit bermain, juga dalam kondisi dia berupaya pulih cepat karena targetnya adalah tetap berlaga untuk ke Seleção Brazil gitu kan. Tapi dengan 15 laga yang kurang impresif, kenapa Carlo Ancelotti masih memberikan peluang, memberikan spot bagi Neymar? Ya karena tadi 10-15 menit akhir ketika Brazil membutuhkan magis, ada deadlock, tertinggal, situasi struggle, masukkan Neymar, semuanya bisa berubah. Dia bisa take over, dia mampu take on, dia punya kemampuan luar biasa untuk bisa berkoneksi dengan rekan-rekannya, dan masih ada eye towards goal yang luar biasa yang bisa ditawarkan Neymar. Walaupun memang dari segi level of fitness dipertanyakan, apakah dia sudah benar-benar pulih juga masih dipertanyakan. Dan melihat Joao Pedro adalah korban mungkin dari keadaan yang kurang menguntungkan bagi dirinya juga. Kita lihat bahwa sebenarnya Carlo Ancelotti sudah punya Vinicius Junior misalnya. Mungkin juga ini bisa menjadi pemikiran bahwa dengan adanya Vini, dengan adanya Neymar, nanti akan ada satu keadaan di locker room yang juga positif, relax, yang membuat para pemain bisa bertugas dengan optimal di lapangan, dengan kondisi leadership juga yang sebenarnya dipegang oleh Neymar, yang memiliki banyak rekan-rekan yang respect kepada dia di timnas Brazil. Tapi kalau jujur, kalau menurut gue ya ini lebih ke arah keputusan yang ini Mas Adi, populer ketimbang berani gitu. Nah. Keputusan yang lebih populer karena kita tahu ini juga Brazil menuju di turnamen ini kan juga terima banyak kritikan juga. Kenapa dari sekian banyak yang dipilih adalah Ancelotti, non Brazil gitu. Ini juga sesuatu yang nggak familiar bagi mereka. Tapi gue rasa ini sesuatu yang bagi Ancelotti untuk bisa mendapatkan hati dari para pendukung Brazil adalah dengan memanggil seorang Neymar ini. Kalau dari segi kualitas tadi Mas Adi udah menunjukkan emang Neymar ini punya reputasi yang secara skillful, individunya memang luar biasa banget. Tapi gue rasa ini keputusan yang lebih ke arahnya tuh lebih ke fan service aja gitu. Untuk bisa menyenangkan publik Brazil adalah memanggil lagi Neymar dengan mengorbankan pemain yang sebenarnya lebih perform ketimbang dia. Gue pengen cerita juga di 2024, gue pernah bawain yang matchnya Al Hilal. Itu gue antisipasi pre-match, bahas dia 11/15 menit bahasa dia masuk babak kedua, 6 menit cedera lagi. Menurut gue ini pemainnya udah nggak bisa diandalkan untuk main secara sustainable gitu. Dan menurut gue lututnya pun juga cederanya level cedera yang parah menurut gue di cedera yang terakhir dia itu. Dan di intensitas World Cup seperti ini mungkin 15 menit terakhir dia masih menawarkan sesuatu, tapi lawan pun juga bisa tinggal langsung nyikat dia aja. Menurut gue situasi menurut gue kurang ideal bagi Brazil, dan Neymar
udah bukan Neymar yang kita kenal 5-6 tahun yang lalu menurut gue. Ini udah Neymar yang jauh berbeda dan lututnya sudah membuat dia kehilangan magisnya kalau menurut gue sih. Sangat disayangkan. Ya, memang ini cukup pro kontra lah ya sebenarnya. Ada yang bilang ya mungkin sosok ini bisa mengangkat semangat tim, ada juga Iya, yang itu bilang terjadi ya begitu, karena tapi koneksi emosi yang dimiliki Neymar dengan warga Brazil, dengan para pecinta sepak bola Brazil. Bagaimana ketika announcement bahkan anak-anak kecil menangis ketika Neymar yang dipilih ketimbang João Pedro. Memang ini ada koneksi yang istimewa yang coba dibangun ini yang oleh Ade bilang ya. Oh, kalau ini pengumuman yang agak konyol menurut Oh, aku oke. sih, Gimana, karena ini terlalu berlebihan lah dengan show-show seperti ini. Ini bukan Brazil banget, ini pasti ada campur tangan IO lain nih. Oh, tim PR Iya. aja ini ya. Iya, dan bahkan Carlo Ancelotti sepanjang announcement ini terlihat tak nyaman dengan situasi seperti tadi itu yang agak berlebihan, dan ini memberikan pressure yang nggak perlu sebenarnya untuk Seleção yang mungkin akan masuk coba untuk bisa menempatkan diri mereka untuk kali pertama mungkin dalam sebuah ajang World Cup tidak menjadi favorit di top 4, tapi punya potensi luar biasa untuk bisa menembus ke semifinal. Ini yang mungkin akan dibawa oleh Don Carlo untuk Brazil. Ya, mereka akan coba mengejutkan dengan skuad yang dipilih, dengan beberapa nama yang mungkin juga di luar dari kebiasaan dari Brazil, dengan memanggil lagi Neymar. Bahkan katanya Vini pun mengatakan nggak usah pakai nomor 13. Yeah. Kalau Neymar sudah kembali lagi, maka nomor 10 itu nomornya Neymar. Oh. Jangan dikasih ke pemain lain. Respect. Oke, respect sih, memang. Abang-abangan ini. Abang-abangan brotherhood ya. Tapi kalau mau positive thinking nih, kalau mau positive thinking aja mikir, oh apa mungkin João Pedro ini kan serba bisa banget, ini bisa itu bisa, winger bisa apa segala macam. Apakah memang ternyata Ancelotti ini nyarinya yang lebih yang pemain spesifik aja? Apa begitu? Secara taktik memang ada kebutuhan taktik di sana? Enggak juga. Bisa aja sih. Bisa. Bisa aja ke arah sana karena begitulah biasanya kendala yang ditemukan ke pemain yang versatile ya. Terlalu versatile pun juga kadang membingungkan bagi pelatih gitu. Posisi terbaik dia di mana? Dan gue inget ketika Brazil tuh juga punya pemain yang versatile. Contoh Bobby Firmino di tahun 2018 pun dia juga bukan jadi pilihan utama bagi Brazil pada saat itu. Jadi kadang situasi bagi pemain yang terlalu versatile biasanya kayak begitu. Yang pemain yang posisi spesifiknya lu di mana sih? Dan akhirnya lebih mementingkan pemain-pemain yang lebih spesifik di posisinya seperti Igor Thiago sebagai striker yang bisa menjadi pembeda. Karena musim ini pun secara performa dia layak banget dapat reward. Tapi jujur ya, Brazil bersama Ancelotti gue ngerasa mereka punya chance nembus 4 besar loh. Yeah, Kalau exactly. menurut gue ya. Karena ini pelatih yang paling ideal buat ngeluarin kualitas individu masing-masing pemain. Dia lebih Brazil ketimbang pelatih Brazil itu sendiri menurut gua. Walaupun statusnya Italian banget, tapi dia lebih Brazil ketimbang Brazilian karena dia udah terbukti di Madrid. Kualitas Vini sebelum ada dia kayak gimana, tapi ketika ada dia tingkatnya luar biasa. Di Everton pun demikian. Richarlison dan Calvert-Lewin pada saat itu nggak seberapa, tapi setelah sama dia meningkatnya juga luar biasa. Kakak sama Milan? Wow, itu terobosannya dari dia itu dengan formasi pohon Natalnya itu. Jadi gue rasa ini pelatih yang secara profil tepat dan dia lebih Brazil ketimbang Brazil itu sendiri. Strong Lebih statement. Brazil ketimbang orang-orang Brazil di lainnya. Dan Oke, kita nggak kalau- sabar untuk melihat bagaimana Neymar bisa berinteraksi dengan salah satu mungkin generational talent Brazil lagi, Ryan. Yang Ryan. dari Bournemouth, yang sekarang akan ditampilkan oleh Ancelotti juga, memang masih sangat muda, tapi punya potensi untuk menjadi starter di sektor flank kanan. Ini akan menjadi satu nama yang cukup menarik, dan tentunya dengan adanya mentoring dari Neymar, Ryan mungkin akan mencapai level nanti di World Cup di mana dia belum mencapainya untuk bisa menjadi pemain yang elit di level internasional. Ya. Oke, kita cukupkan dulu ya pembahasan mengenai Brazil ini karena tampaknya di kolom komentar pun semakin ramai gitu yang berdiskusi mengenai setuju tidak setujunya. Kita bergeser ke Inggris karena ini penentuannya pun banyak yang mengagetkan. Ya kan? Evelyn sebut aja langsung deh, Zal. Pas Oi. dilihat nggak ada nama Foden, nggak ada Wow. nama Palmer, nggak ada nama Trent. Apa yang ada di pikiranmu? Impresi pertama apa? Jujur kalau menurut gue ya, gue malah bisa mengerti Oh? kenapa Tuchel akhirnya nggak memanggil nama-nama Rizal tersebut. sama nih sama gue juga. Sepemahaman. Bisa Waduh, Pengalaman. senada dong nih jadinya nih. Wah, sepemahaman Dari semua. seini, Dari baju udah janjian, baju, nggak janjian sama. iya, udah Kontempo. simbolis, representatif ini namanya kalau Oke, begini. oke. Karena gue ngerasa nama-nama yang tadi disebut sama Evelyn itu ibaratnya nggak lulus audisi lah. Kenapa? Di audisi di pertandingan-pertandingan yang dilakoni sama Tuchel di fase kualifikasi dan juga di fase FIFA Matchday di bulan Maret. Karena terakhir ya. mereka performanya buruk menurut gue. Kalau Foden tadinya gue pikir yang di faktor musim lalu itu off seasonnya dia doang lah.
Tapi ternyata kebawa juga di musim ini. Dalam artian musim ini mungkin lebih meningkat dibanding musim lalu. Tapi gue expect more dari seorang Foden lah. Karena gue tahu dia bisa lebih bagus dari ini. Tadi musim ini pun dia menunjukkan peningkatan nggak seperti sesignifikan itu juga. Lalu kalau untuk nama lain seperti Trent Alexander-Arnold, bahkan di musim terbaik dia bersama Liverpool pun untuk nembus Inggris, susah juga. Gimana bersama Madrid, yang di musim ini pun dia performanya juga menurun. Jadi gue rasa pemanggilan-pemanggilan ini sudah sangat bisa dijustifikasi. Dan terutama Palmer. Gue rasa ini musim terburuk Palmer sejak berseragam Chelsea. Karena kalau kita lihat standar Palmer di musim pertama dan musim kedua itu masih bagus, tapi di musim ini selain performa yang menurun dan juga ketersediaan juga yang menurun ya. Dimana dia banyak terganggu oleh cedera di musim ini. Jadi gue sangat bisa mengerti reaksi gue, nggak kaget ketika nama-nama tersebut nggak dipanggil. Dan ini kayaknya belum selesai nih. Ada nama-nama yang udah dipanggil pun gue rasa nggak ada jaminan dari dia untuk jadi starter selain Harry Kane menurut gue. Yang garansi Harry Kane sama di belakang Pickford. Iya Selainnya gue rasa masih ada perubahan. Top Even skor Bellingham andalan, sekalipun, ya. Bellingham sekalipun gue rasa nggak ada posisi aman bagi dia ketika ada Morgan Rogers yang terbukti bersama Thomas Tuchel penampilannya sangat bagus musim ini. Oke, berarti dari Rizal so clear, so fair aja ya. Memang Fair. 3 nama itu tidak dipanggil. Kalau dari Bung Ade apa? Tadi kayaknya setuju banget nih. Ya kalau dari gue sih Thomas Tuchel adalah berkah untuk Inggris, berkah untuk timnas Inggris karena dia orang Jerman, banyak dikritisi ketika dia masuk tapi dia nggak peduli. Dan dia nggak peduli dengan pandangan dari para pengamat, para pandit di Inggris yang mungkin mengkritisi pemilihannya. Ini yang terbaik yang dia tahu. Dan dari segi kemampuan para pemain semua luar biasa. Masih dalam level-level yang kita lihat di sepanjang musim ini, dari Harry Kane misalnya, dari tadi Morgan Rogers, Declan Rice, kemudian kita lihat di backline-nya ada Konza, ada Gehi yang tampil konsisten untuk Aston Villa, untuk Palace dan Man City. Jadi memang pilihan-pilihan yang masuk akal. 11 pertama dari Tuchel otomatis kita sudah tahu. Dan dari segi tim yang ditawarkan, ini adalah mungkin tim yang punya penampilan nanti akan begitu merata di lapangan permainan dan sesuai dengan instruksi dari Tuchel, pun juga dengan keamanan di locker room. Kita lihat bagaimana ketika Harry Maguire tak dipanggil. Kenapa dia nggak dipanggil? Padahal statsnya oke, performanya Manchester United oke, bagaimana dia rebound dari keadaan dia sampingkan oleh Ruben Amorim, dan kemudian dia masuk lagi ke squad utama di Michael Carrick. Tapi ketika dia tahu dia nggak dipilih aja, reaksi ibunya aja seperti ini, terus reaksi kakaknya seperti ini. Gimana kalau misalnya Inggris di match pertama World Cup mengalami kekalahan, tapi ada di locker room Harry Maguire. Apalagi dia nggak main sebagai starter, karena ada Konza, ada Mark Gehi di depan dari Harry Maguire. Apakah nggak dia akan memberikan satu keadaan yang nggak nyaman di locker room, yang membuat situasinya justru akan memberikan tekanan-tekanan lagi untuk Tuchel, untuk para pemain yang sedang bersiap mungkin untuk memperbaiki penampilan. Ini gue rasa sih sebuah pemilihan yang tepat. Mungkin Henderson mungkin dipertanyakan, tapi gue juga mengerti karena dia adalah suara yang didengarkan di locker room gitu kan. Dan sama kayak Neymar, 10 menit terakhir kalau Inggris butuh menjaga keunggulan, masuk Jordan Henderson, balance-nya dijaga dengan baik. Dan dia bisa melakukan pass-pass yang aman dan simple. Dan ini pemain yang bisa men-tidy up keadaan di lapangan tengah. Dan dia bisa menggantikan Reece James. Karena Tuchel akan memainkan Reece James di nomor 10 kan. Dan ketika udah ada keunggulan, coba untuk protect keadaan, maka Reece James juga belum tentu bisa fit 90 menit. Karena kan baru juga pulih dari cedera gitu. Jadi pemanggilan-pemanggilannya sangat wajar, oke, masuk akal. Dan itu tadi ya, yang memberikan perubahan yang dampaknya mungkin positif. Karena kalau kita lihat bahkan Southgate, kemudian kita lihat pemilihan dari sebelumnya ada Terry Venables, bahkan ke Sven Eriksson, Fabio Capello. Semuanya memilih pemain-pemain yang populer. Untuk menyatukan Steven Gerrard, Frankie Lampard, Owen Hargreaves, David Beckham dalam satu tim, Paul Scholes, nggak akan mungkin mendapatkan hasil. Buktinya juga nggak ada trofi yang dimenangkan tuh. Andai saja Capello, Eriksson, andai saja mungkin kemarin Southgate bisa lebih berani untuk memangkas 1 dari 4 atau 2 dari 4 pemain level bintang luar biasa Inggris untuk menggantikannya dengan role players yang ada. Kita lihat bagaimana dia memilih Hendo tadi. Dia juga akan memasukkan Kobbie Mainoo yang mungkin menjadi starter juga bersama dengan Declan Rice. Ini adalah pemain-pemain yang bisa memberikan balance, bisa menjaga aksi dari Inggris, dan outcome-nya harapannya adalah, karena kita akan melihat mungkin Tuchel tampil dengan 5 midfield. Cuaca yang sangat panas di Amerika Serikat, di Meksiko, di Kanada, akan membuat tim ini akan tampil untuk menjaga tempo, tidak serta-merta menekan dengan agresivitas, dan coba tampil solid dan compact di lapangan tengah menjadi kunci gitu kan. Jadi nanti akan ada rotasi yang juga cukup di sana dengan menampilkan Declan Rice, Kobbie Mainoo, Henderson, Reece James. Ini menjadi keadaan yang sangat-sangat baik sebenarnya untuk Inggris. Dan kita ingat juga Trent kenapa dipanggil di Euros terakhir? Apa yang terjadi? Dia coba di first game untuk main di midfield. Hancur berantakan. Nggak jalan. Iya, Kobbie masuk, lebih berubah jalan semuanya. Betul.
Dan tren dimainin mungkin kalau ada situasi penalti pada saat itu kan dia main. Tapi di World Cup kali ini nggak ada dia, gue rasa ya udah expected. Ketika pelatihnya Tuchel pun gue rasa nama pertama untuk posisi itu ya Reece James. Udah itu Reece James udah pasti paketan banget sama Tuchel tuh. Udah jadi nama. Dan ini gue tadi kelupaan ya soal Palmer, kenapa gue bilang di Maret itu gagal audisi, karena pas lawan Jepang kalah pun itu errornya berasal dari Cole Palmer itu sendiri. Dia hilang bola di area tengah dan bisa langsung dihukum. Hilang bola is one thing, tapi lu mau tanggung jawab apa enggak, itu yang gue rasa nggak dilihat sama tuh si Cole Palmer di pertandingan lawan Jepang itu. Jadi errornya ada di sana. Dan nyambung dari Mas Adi tadi, Jordan Henderson, gue inget di situasi ketika waktu itu ada Super League tahun 2021 dan itu Premier League banyak banget tim-tim yang mengajukan itu. Henderson tuh dapat title dari para teman-temannya adalah kaptennya para kapten gitu. Jadi di Liga Inggris mereka punya kapten masing-masing tiap klub, tapi kapten di antara kapten tersebut adalah seorang Jordan Henderson yang bisa mengkoordinir tim-tim lain. Dia bisa jadi suara yang didengarkan dan ini dibutuhkan walaupun dia nggak akan jadi pemain yang menurut gue jadi starter, tapi gue lihat dia punya suara dan mungkin lebih kapten ketimbang Harry Kane itu sendiri yang statusnya mungkin kapten secara harfiah tapi kapten yang lebih didengarkan. Gue rasa Jordan Henderson, dan that's why butuh keharmonisan di ruang ganti, butuh abang-abangan yang versi galaknya, dan Jordan Henderson itu menjawab kebutuhan untuk hal itu, untuk bisa menjadi tukang gebuknya lah. Good cop, bad cop. Good copnya Harry Kane, bad copnya Jordan Henderson. Dibutuhin banget di sini bagian galak yang menurut gue. Dan ini juga mungkin terinspirasi ya Perancis ya, Jacquet yang dulu juga begitu mungkin sadis tapi positif kemudian yang membuat Perancis bisa menjadi squad yang begitu solid dan menjadi juara di 98, sebelumnya di Euro 96 semifinalis, kemudian juga menjadi tim yang terus konsisten bahkan hingga di World Cup Qatar memberikan perlawanan luar biasa untuk Argentina di partai final. Dia juga dulu sempat memangkas tim Perancis, tidak mengandalkan pemain-pemain seperti David Ginola, Eric Cantona yang di masa peaknya, bahkan Emmanuel Petit mengatakan tadi siang bahwa ini adalah satu langkah yang membuat revolusi, sempat ditekan luar biasa, tapi outcome-nya untuk masa depan, pemikiran yang sangat cemerlang dari Jacquet. Bukan nggak mungkin Thomas Tuchel memikirkan hal yang sama, dan outcome-nya nanti akan sangat positif, karena penantiannya sudah begitu panjang nih untuk The Three Lions kembali menjadi juara terakhir 6-6. Berapa tuh? 60 tahun? Iya benar, 60 years of birth. Era ini wow, jauh banget. Tapi gue ngelihat backlash yang diterima sama Tuchel bukan hanya dari orang-orang di sana ya, tapi fans-fans di sini pun juga banyak yang kaget banget dengan fans Inggris Tenggara. Iya. Inggris Tenggara yang Tenggara bawah di sinian banget tuh. ya. Itu kaget banget dengan pemanggilan Tuchel ini sendiri. Tapi gue rasa, gue mau bilang adalah kita nggak perlu ngerasa khawatir dengan reputasi dia gitu, karena Thomas Tuchel sendiri dia adalah orang yang menurut gue ketika PSG itu punya barrier yang susah banget ketika ngomongin reputasi ya. Dia reputasinya kan PSG waktu itu punya squad yang bagus tapi susah banget buat tembus ke final. Kita nggak berbicara juaranya dulu, tapi untuk masuk ke final itu susah banget. Akhirnya masuk di era siapa? Di era Thomas Tuchel menurut gue. Habis itu di musim selanjutnya bersama Chelsea dia bisa memberikan situasi yang menurut gue sebelumnya hancur banget bersama Frank Lampard, disorientasi tim ini dan akhirnya arahnya juga nggak jelas. Tapi ketika dia datang instan seketika ini bisa jadi tim yang solid. Ketika sebelumnya sama Lampard ini tim yang mudah banget ditembus. Jadi secara reputasi sebenarnya dia udah menunjukkan kalau dia adalah pelatih yang punya capable terutama di cup competition ya. Dan gua rasa ini Inggris udah mengambil keputusan yang sangat tepat untuk memilih dia untuk mengekat Gareth Southgate beberapa hari setelah Euro 2024 dengan mengganti seorang Thomas Tuchel di tahun 2025. Itu bisa berpotensi menjadi keputusan terbaik yang diambil oleh FA dalam beberapa tahun terakhir. Iya, dan dijamin bahwa keputusan ini semua diambil oleh pelatih yang levelnya elite. Bahkan tentunya jauh di atas dari Gareth Southgate. Dan ini membuat situasinya di keadaan, kalau tadi kan Evelyn sempat menyentuh detail-detail kecil itu bahasa mantap banget. Untuk tadi partai final Champions League. Detail kecilnya ada di Thomas Tuchel dalam mengambil keputusan. Bertemu dengan Kroasia, bertemu dengan Perancis di World Cup yang lalu juga, untuk Inggris dengan potensi untuk bisa mengalahkan Perancis tapi nggak tancap gas untuk menghancurkan Perancis. Kroasia dibiarkan untuk comeback ya. Kala itu 2018. Ini juga keadaan yang harusnya dapat dicermati dengan lebih baik, dan di kondisi-kondisi seperti ini sepertinya Tuchel akan lebih unggul untuk bisa menemukan solusi way out-nya untuk Inggris. Jadi jangan khawatir untuk para penggemar Inggris Tenggara. Thomas Tuchel sudah memberikan satu hal yang sangat luar biasa dahsyat dari segi pemilihan, dan dia nggak peduli dengan suara-suara yang ada di sekitar dirinya karena dia orang Jerman, dia bukan orang Inggris, tapi dia punya kepedulian terhadap sepak bola Inggris. Jadi kita lihat nanti apa yang akan ditawarkan oleh tim yang menurut gue juga punya potensi luar biasa untuk berbicara banyak di World Cup. Walaupun katanya dia agen yang menyabotase ya. Agen Jerman menyabotase Inggris. Membuat Skotlandia, membuat Irlandia, Northern Ireland semua bahagia, Wales bahagia. Karena mungkin potensi Inggris tersingkir lebih cepat, tapi itu pemikiran yang keliru karena Tuchel adalah elite
coach yang akan membantu Inggris. Wow, so insightful ya. Setelah mendengarkan cerita ini memang semua jauh terasa lebih masuk akal. Kita optimis aja ya, terutama buat yang Inggris Tenggara tadi itu ya. Inggris Tenggara, Siapa ya. tahu Ada tuh Inggris memang Tenggara. ini Itu adalah lebih Inggris sebuah kadang-kadang dari orang Inggris asli. Oh iya, sangat. gitu ya. Jadi terikat. memang siapa tahu ini menjadi sebuah revolusi besar ya yang sudah dilakukan untuk Tuchel ini bisa membawa Inggris ke level yang lebih tinggi yang sebelum-sebelumnya mungkin sempat agak sulit. Oke.